Hai, saya Maida. Hari ini kita akan membahas sebuah kerajaan besar yang ada di sini, di Pulau Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim besar yang pernah menentang dari Kamboja, Vietnam, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sriwijaya berasal dari dua kata, yaitu Sri dan Wijaya. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. Sri yang artinya bersinar, gemilang, dan tentram, sedangkan Wijaya yang artinya berjaya dan kemenangan. Jadi, Sriwijaya artinya adalah kemenangan yang gemilang. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Sriwijaya, saya akan memberi introduksi terlebih dahulu. Keberadaan Sriwijaya pertama kali dicatat oleh Ising, seorang pendeta Buddha yang berasal dari Cina, yang pada tahun 671 Masehi berlayar dari Kanton ke Palembang untuk belajar Buddha Mahayana. Selain dari Ising ini, terdapat juga berita-berita atau sumber tentang keberadaan Sriwijaya dari prasasti-prasasti lokal. Contohnya, prasasti Kedukan Bukit yang terdapat di Palembang dan dicatat pada tahun 682 Masehi. Nah, catatan Sriwijaya ini lebih banyak ditemukan di daerah-daerah luar negeri. Nah, kemudian keruntuhan Sriwijaya ditandai dengan serangan dari Coromandela Koladewa Rajendra yang sering disebut sebagai Raja dari Kola, dan juga serangan dari Kerajaan Medang oleh Darmas Raya. Pada akhir kekuasaan Sriwijaya, kerajaan maritim tersebut diserbu oleh Kerajaan Majapahit. Setelah Sriwijaya runtuh, kerajaan besar tersebut terlupakan. Tidak ada satu orang pun yang tahu adanya kerajaan ini. Kerajaan ini baru ditemukan kembali pada tahun 1918. Seorang sejarawan dari Prancis dan institut dari Prancis menemukan kembali bukti-bukti adanya kerajaan maritim tersebut dan menerbitkan berita tersebut di koran dan media lainnya. Sekarang saya memasuki poin yang sangat penting dari kerajaan Sriwijaya, perdagangan. Ya, perdagangan adalah hal yang membuat Sriwijaya itu hidup. Perdagangan merupakan jantung dari Sriwijaya. Sriwijaya telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara selama lebih dari 500 tahun. Kenapa bisa begitu? Tentu saja karena Sriwijaya memiliki lokasi yang sangat strategis. Perdagangan yang terjadi di Sriwijaya adalah Indian Ocean Trade, perdagangan Samudra Hindia. Perdagangan Samudra Hindia ini mirip dengan jalur sutra. Seperti jalur sutra yang bukan terdiri dari satu jalan saja, ada banyak rute perdagangan di Samudra Hindia. Siapa yang berdagang dalam perdagangan Samudra Hindia ini? Kota-kota di pesisir Swahili, kerajaan Islam di Timur Tengah, India, Cina, Asia Tenggara. Nah, kalau misalnya Anda tinggal di Cina dan membutuhkan gading gajah, Anda harus berdagang barang tersebut. Karena gajah hanya ada di Afrika, India, atau Indonesia, itulah salah satu alasan kenapa perdagangan Samudra Hindia itu ada. Perdagangan Samudra Hindia paling banyak terjadi di Afrika, India, dan Cina. Jalur perdagangan antara India dan Cina itu melewati Asia Tenggara. Bagaimana cara Sriwijaya menjadi pusat perdagangan? Jawabannya sederhana. Mari kita lihat daerah kekuasaan Sriwijaya seperti misalnya di sini. Untuk pergi ke Cina atau pergi ke India, semua kapal harus melewati daerah ini. Jadi, kalau misalnya Sriwijaya mempunyai kota di sini dan berhasil menguasai daerah sekitar sini, Sriwijaya dapat menghentikan kapal yang melewati daerah tersebut atau paling tidak menuntut mereka untuk membayar pajak. Karena banyaknya kapal yang melewati daerah Sriwijaya, Sriwijaya akhirnya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pusat perdagangan Sriwijaya terletak di Palembang, yang juga merupakan pusat pemerintahan Sriwijaya. Barang-barang yang ada di Sriwijaya juga disukai oleh pedagang-pedagang asing seperti penyu, gading, emas, perak, kemenyan, kapur arus, damar, lada, dan rempah-rempah yang sangat disukai oleh pedagang-pedagang asing. Asia Tenggara juga telah menjadi bagian dari perdagangan Samudra Hindia sebagai penghasil rempah-rempah terbesar. Karena banyaknya kapal yang melewati Sriwijaya, dia pasti harus memperkuat kekuatan maritimnya.
Kalau tidak, nanti ada kapal yang berhasil melewati daerahnya tanpa sepengetahuan Sriwijaya, atau ada bajak laut yang berada di daerahnya mengganggu keamanan para pedagang. Hal ini membuat Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada zaman itu. Sriwijaya memperkuat kekuatan maritimnya bukan hanya untuk tujuan keamanan, tetapi juga kolonisasi. Sriwijaya berhasil menjajah hampir semua kerajaan di Asia Tenggara. Kerajaan yang ada di Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina berhasil dijajah Sriwijaya. Sriwijaya juga pernah menjajah Madagaskar. Migrasi ke Madagaskar diperkirakan pada tahun 830 Masehi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bahasa Madagaskar. Bahasa Madagaskar memiliki banyak kata yang mirip dengan bahasa Sanskerta, bahasa Melayu, dan bahasa Jawa. Sriwijaya mempunyai relasi dengan Kerajaan Pala di Bengal dan juga mempunyai relasi yang baik dengan dinasti Chola yang ada di selatan India. Namun, nantinya relasi memburuk saat Coromandel menyerang Sriwijaya. Sriwijaya juga mengakui Cina sebagai negara yang berhak menerima upeti. Hal ini dilakukan untuk menjamin Cina tidak membuka perdagangan langsung dengan negeri lain di Asia Tenggara, dan juga sebagai perlindungan bagi Sriwijaya. Sriwijaya juga merupakan kerajaan beragama Buddha. Si Sriwijaya ini sangat setia dengan ajaran Buddha Mahayana. Waktu kerajaan ini sudah mulai runtuh, orang-orang dari Cina tetap pergi ke Sumatera hanya untuk belajar Buddha. Raja-raja Sriwijaya juga selalu tampil sebagai pelindung agama Buddha dari penganut yang taat. Damodawardhani dan Samaratungga, penguasa Sriwijaya, pernah ikut memberikan sumbangan untuk membangun Candi Borobudur di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi. Ada juga keterangan tertulis yang menyebutkan Raja Sriwijaya membangun Candi Buddha di Thailand. Akan tetapi, Raja Sriwijaya tidak pernah membuat candi di daerahnya sendiri. Mengapa? Karena di Sumatera tidak ada batu yang cocok untuk membangun candi. Selain itu, Islam masuk ke dalam Indonesia melalui perdagangan yang terjadi di Sriwijaya. Tanpa Sriwijaya, mungkin sekarang agama masih didominasi agama Hindu dan Buddha. Sriwijaya mencapai masa keemasannya pada abad ke-10. Namun, masa keemasannya itu tidak berlangsung lama. Pada abad ke-11, kekuasaan di Jawa Timur berkembang menyaingi Sriwijaya. Sampai-sampai Sriwijaya harus mengakui Jawa Timur sebagai pemegang hegemoni di Indonesia bagian timur dan Sriwijaya di bagian barat. Pada akhir abad ke-10, tepatnya tahun 992, Teguh Darmawangsa menyerang Sriwijaya, hingga menyebabkan utusan yang dikirim ke Cina tidak berani kembali. Si Darmawangsa ini berhasil merebut Palembang untuk sementara waktu, sampai akhirnya pasukan Sriwijaya kembali merebut Palembang. Pada tahun 1025, Raja dari Coromandel, Rajendra Koladewa, menyerang Kedah dan mengambil daerah tersebut dari Sriwijaya. Raja Chola terus menyerang Sriwijaya sampai hampir semua daerah Sriwijaya ditaklukkan oleh Raja Chola. Meskipun begitu, Raja Sriwijaya masih diberikan kesempatan untuk memerintah sebagai raja di bawah pemerintahan Raja Chola. Hegemoni Sriwijaya pun berkurang. Lalu Sriwijaya kembali diserang oleh Kerajaan Medang oleh Raja Damasraya. Sriwijaya menjadi sangat lemah karena serangan ini. Setelah itu, Sriwijaya diserang lagi oleh Kerajaan Singosari yang diperintah oleh Kertanegara. Pada akhir kekuasaannya, Sriwijaya diserang oleh Majapahit. Akhirnya, Sriwijaya jatuh ke dalam tangan Majapahit dan diruntuhkan. Pangeran-pangeran Sriwijaya kemudian kabur ke Singapura dan membangun sebuah kerajaan baru, Kerajaan Singapura yang disebut dengan Temasek. Kerajaan Singapura ini hanya bertahan selama 99 tahun dan kembali jatuh ke dalam tangan Majapahit. Raja terakhir dari Kerajaan Singapura kabur ke Semenanjung Malaya dan mendirikan Kesultanan Malaka. Kesultanan ini kemudian dijatuhkan oleh Portugis pada tahun 1511. Itulah akhir Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya pun terlupakan. Tidak ada seorang pun di Sumatera yang mengingat akan keberadaan Sriwijaya yang besar ini. Kerajaan ini hilang begitu saja dengan tragis.